Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Dina Rahmita dan Nurisabila Saadah akan memaparkan materi dengan judul Kerajaan Banjar dan Pembagian Wilayah Kalimantan Selatan. Yuk simak videonya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Kerajaan Banjar. Yang akan kita bahas ada 4 submateri. Yang pertama itu berdirinya Kerajaan Banjar. Yang kedua itu asal-usul. Yang ketiga keadaan agama dan sosial. Dan yang keempat masa keruntuhan. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu berdirinya Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin berdiri pada tahun 1520, dihapuskan sepihak oleh Belanda pada 11 Juni 1860. Namun rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat atau pelarian yang baru berakhir 24 Januari 1905. Namun sejak 24 Juli 2010, Kesultanan Banjar hidup kembali dengan dilantiknya Sultan Khairul Saleh. Selanjutnya, Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Nagara Daha, yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Nagara. Sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu asal-usul. Kemunculan Kerajaan Banjar tidak lepas dari melemahnya pengaruh Nagara Daha sebagai kerajaan yang berkuasa saat itu. Tepatnya pada saat Raden Sukarama memerintah Nagara Daha. Menjelang akhir kekuasaannya, dia mewasiatkan tahta kekuasaan Nagara Daha kepada cucunya yang bernama Raden Samudra. Akan tetapi, wasiat tersebut ditentang oleh ketiga anak Raden Sukarama, yaitu Mangkubumi, Tumenggung, dan Bagulung. Setelah Raden Sukarama wafat, Pangeran Tumenggung merebut kekuasaan dari pewaris yang sah, yaitu Raden Samudra, dan merebut tahta kekuasaan Nagara Daha. Kemudian, berkat pertolongan Arya Talanggana, Mangkubumi Kerajaan Daha, Raden Samudra berhasil lolos ke hilir Sungai Barito. Kemudian dia dijemput oleh Patih Masih, kepala kampung Banjarmasin, dan dijadikan Raja Banjarmasin sebagai upaya melepaskan diri dari Kerajaan Nagara Daha dengan mendirikan bandar perdagangan sendiri. Rakyat Banjarmasin juga senang karena tidak harus lagi membayar upeti. Selanjutnya kita masuk ke submateri ketiga, yaitu keadaan agama dan sosial. Pembauran penduduk Banjarmasin yang terdiri dari rakyat Nagara Daha, Melayu, Dayak, dan orang Jawa, kontingen dari Demak, menggambarkan bersatunya masyarakat di bawah pemerintahan Raden Samudra. Pengumpulan penduduk di Banjarmasin menyebabkan daerah ini menjadi ramai, ditambah letaknya pada pertemuan Sungai Barito dan Sungai Martapura, menyebabkan lalu lintas menjadi ramai dan terbentuknya hubungan perdagangan. Dalam hikayat Banjar, disebutkan bahwa Pangeran Samudra mengirim duta ke Demak untuk mengadakan hubungan kerjasama militer. Utusan yang diutus tersebut adalah Patih Balit, seorang pembesar kerajaan Banjar. Utusan pendatang menghadap Sultan Demak dengan membawa beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan, berupa sepikul rotan, 1000 buah tudung saji, 10 pikul lilin, 1000 bongkah damar, 10 biji intan. Penggiring duta kerajaan ini sekitar 400 orang, dan pihak Kesultanan Demak pun menerima utusan kerajaan Banjar ini, dan sebagai pemegang syiar Islam, tentunya pihak Demak pun meminta kepada utusan kerajaan Banjar agar Raja Banjar dan semua pembesarnya memeluk agama Islam. Jadi masuknya Islam adalah sekitar abad ke-15 dan 16. Adapun masuknya adalah berasal dari wilayah Kepulauan Jawa, yakni wilayah Demak yang saat itu sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Raden Samudra akhirnya menjadikan Islam sebagai agama negara dan rakyatnya memeluk agama Islam. Gelar yang dipergunakan oleh Raden Samudra sejak saat itu berubah menjadi Sultan Suryansyah.
Kerajaan Banjar pertama kali dipimpin oleh Sultan Suryansyah ini. Kita masuk ke pembahasan submateri keempat, yaitu masa keruntuhan. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan peperangan yang diadakan Kerajaan Banjar untuk melawan kolonialisasi Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman 1862 sampai 1905 yang meninggal pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Pulau Cahu. Setelah dikalahkannya Sultan Muhammad Seman, praktis seluruh wilayah Kerajaan Banjar jatuh ke tangan Belanda dan Kerajaan Banjar runtuh. Selanjutnya yaitu pembagian wilayah Kalimantan Selatan. Seperti yang tertera pada minmap yang telah ada, pembagian wilayah di Kalimantan Selatan terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu Martapura atau disebut Kota Raja, yang kedua yaitu Pesisir, ketiga Negara Agung, dan yang keempat Mancanegara. Pada mulanya, ibu kota Kesultanan Banjar adalah Banjarmasin, kemudian pindah ke Martapura. Pada masa kejayaannya, wilayah yang pernah diklaim sebagai wilayah pengaruh Mandala Kesultanan Banjar meliputi titik pusat, yaitu Istana Raja di Martapura dan berakhir pada titik luar dari negeri Sambas di barat laut, sampai ke negeri Karasitan atau Banjarkulan atau Buranun di timur laut yang letaknya jauh dari pusat Kesultanan Banjar. Sejak ibu kota dipindahkan ke daerah Martapura, maka kota Martapura sebagai kota raja merupakan wilayah atau ring pertama dan pusat pemerintahan Sultan Banjar. Wilayah teritorial atau ring kedua yaitu Negara Agung yang terdiri dari tanah laut atau laut darat, yang kedua daerah Banjar Lama atau Kuin, Banjarmasin bagian utara, dan Pulau Tatas, Banjarmasin bagian barat. Yang ketiga Margasari, wilayah kerajaan sampai 1860. Yang keempat Banua Ampat, artinya benua Nang Empat, yaitu benua Padang, benua Halat, benua Farigi, dan benua Gadung, wilayah kesultanan sampai 1860. Yang kelima Amandit, wilayah kesultanan sampai 1860. Yang keenam Labuan Amas, wilayah kerajaan sampai 1860. Yang ketujuh Alai, wilayah kerajaan sampai 1860. Yang kedelapan Benua Lima, artinya Lalawangan Nang Lima, yaitu Nagara, Alabiu, Sungai Banar, Amuntai, dan Kalua, wilayah kerajaan sampai 1860. Dan yang kesembilan Pulau Bakumpai, yaitu tebing barat Sungai Barito dari Kuala Anzaman ke Hilir sampai Kuala Lupak, diserahkan kepada Hindia Belanda pada 4 Mei 1826 bersama daerah Pulau Burung. Dan yang terakhir Tanah Dusun, yaitu Kuala Marabahan sampai hulu Sungai Barito. Selanjutnya yaitu teritorial atau ring ketiga, yaitu Mancanegara. Dengan tambahan kedua daerah ini merupakan wilayah asal Kesultanan Banjar sebelum pemekaran yang terdiri dari pertama wilayah barat, yaitu wilayah negara bagian Kota Waringin dan Tanah Dayak atau Biaju, yaitu meliputi daerah kerajaan Kota Waringin dengan distrik-distriknya Jelai dan Kumai, Pembuang, Sampit, Mendawai, serta daerah milik Kota Waringin di Kalbar yang dihuni Dayak Otdanum, yaitu Lawai atau Pinoh, sebagian Kabupaten Melawi yang letaknya bersebelahan dengan kawasan Udik, Sungai Katingan atau Mendawai, dan berbatasan dengan Kerajaan Sintang. Yang kedua yaitu wilayah timur atau Kalimantan Tenggara, yaitu negara bagian Pasir dan negara bagian Tanah Bumbu. Kemudian teritorial atau ring keempat yaitu pesisir, yaitu daerah terluar. Maka dengan tambahan kedua wilayah ini, teritorial kerajaan semakin bertambah luas, lebih kurang sama dengan Provinsi Borneo pada masa kolonial Hindia Belanda. Perjanjian Sultan Tanjidullah I dengan TOC pada 20 Oktober 1766 yang berencana untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri, yaitu Sangga,
Sanggau, Sintang, Lawai, Pasar, Kutai, dan Berau. Daerah pesisir ini terdiri dari pesisir timur disebut tanah yang di atas angin, meliputi kawasan timur Kalimantan, dan jika digabung dengan kawasan selatan Kalimantan menjadi Keresidenan Addeling Selatan dan Timur Borneo pada masa kolonial Hindia Belanda, yang terdiri dari wilayah negara bagian Kutai dan wilayah negara bagian Berau atau Kuran. Yang kedua yaitu wilayah terluar di timur yang telah lama melepaskan diri dan kemudian di bawah pengaruh Brunei, yaitu negara bagian Kerasikan atau Buranun atau Banjar Kulon atau biasa disebut Banjar Kecil. Kemudian wilayah terluar di timur ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama wilayah Batang Lawai atau Sungai Kapuas, negara bagian Sanggau, negara bagian Sintang, dan negara bagian Lawai. Wilayah negara bagian Sukadana atau Tanjung Pura. Wilayah terluar di barat adalah negara bagian Sambas. Kemudian di sini ada bagian daftar pustaka. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, silahkan tanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.